Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lab 1 administrasi penjaringan tentang instalasi Debian 9.5 via VirtualBox menggunakan model CLI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Debian. Jadi Debian adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan secara terbuka oleh programmer. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi Make GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga lebih suka disebut dengan nama Debian GNU Linux. Dan yang kedua CLI. CLI adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Dan VirtualBox adalah software virtualisasi untuk menginstal sebuah operasi sistem. Nah, kata virtualisasi ini yaitu mengubah atau mengkonversasi sesuatu ke bentuk simulasi dari bentuk yang nyata atau real. Nah, berikut merupakan gambaran topologi untuk menginstal Debian-nya. Ada device dan juga virtual machine Debian. Di sini kita bebas untuk networknya. Di sini boleh menggunakan bridge mode ataupun host only atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi hal-hal yang perlu disiapkan yang pertama yang pasti laptop atau komputer. Yang kedua aplikasi VirtualBox dan yang ketiga file ISO Debian-nya. Yang pertama kita buka aplikasi VirtualBox. Selanjutnya, klik pada bagian New. Kemudian di sini kita kasih nama. Di sini saya akan menamainya Nida, kemudian Debian. Kemudian mesin foldernya kita taruh di klik other. Di sini saya akan taruh di folder D supaya mesinnya tidak keberatan. Oke, taruh di instalasi. Kemudian di sini saya buat folder Debian. Kemudian select folder. Oke. Setelah itu tipenya tipe Linux karena Debian termasuk tipe Linux dan juga menggunakan versi Debian yang 64 bit. Dan di sini saya akan memakai memory size-nya sebesar 1024 dan juga bagian hard disk kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kemudian kita klik create. Oke, setelah itu di sini kita pilih file size-nya. File size-nya di sini saya akan pilih sebesar 200 GB. Oke. Dan juga hard disk file type-nya di sini pilih yang FDI atau VirtualBox Disk Image, dan juga storage-nya kita pilih yang Dynamical Allocated. And then klik create. Setelah itu kita klik pada bagian setting. Nah, di sini klik network. Nah, di sini saya akan pilih yang bridge adapter untuk terhubung ke selanjutnya klik settings, read network. Di sini saya akan pilih yang bridge adapter. Kemudian adapter 2-nya di sini saya akan pilih yang host only adapter. Oke, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik start. Nah, di sini kita masukkan file OS Debian-nya. Di sini saya menggunakan Debian 9.5.
Kemudian kita klik Start. Nah, di sini karena kita menggunakan CLI, maka di sini kita klik yang install. Kalau yang graphical install, kita akan menginstal Debian secara graphical. Klik install. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih bahasa. Kita klik bahasa Inggris. Nah, di sini kita disuruh memilih kota. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih country atau negara. Nah, di sini karena tidak ada Indonesia, kita pilih yang other. Nah, setelah itu kita pilih region-nya. Asia, Indonesia, region-nya termasuk ke Asia. Nah, kemudian kita pilih Indonesia. Oke. Setelah itu kita pilih local setting. Nah, di sini local setting kita pilih yang United States. Setelah itu di sini kita akan menggunakan keyboard American English. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu di sini untuk primary network interface-nya kita pilih yang NPost 3. Kemudian kita klik enter. Tunggu berapa saat. Oke, di sini saya akan go back untuk membuat IP address sendiri. Klik configure network manually. Kemudian di sini saya akan memakai IP address 192, kemudian 168, kemudian 43.28. Oke, kemudian kita akan tambahkan slash-nya /24. Gateway-nya kita pakai sesuai default. Name server address-nya pakai sesuai default. Kemudian hostname-nya di sini saya akan namakan Nida Debian. Oke, kemudian kita continue. Di sini kita skip saja. Masukkan password. Di sini saya menggunakan password yang gampang diingat, yaitu 123. Oke, kemudian kita klik continue. Masukkan passwordnya lagi sama yang seperti tadi, yaitu 123. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita tambahkan full name untuk user baru. Di sini saya akan menambahkannya sama seperti tadi, Nida Debian. Kemudian klik continue. Username untuk akunnya, di sini juga saya akan menambahkan Nida Debian. Kemudian kita klik continue. Masukkan password untuk user baru. Di sini saya juga akan menambahkan password 123 untuk user. Kemudian klik continue. Kemudian masukkan lagi password yang tadi, yaitu 123 untuk verifikasi. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu di sini kita pilih select city untuk time zone-nya. Di sini saya menggunakan yang Western. Oke, karena saya tinggal di Jawa Barat. Nah, kemudian di sini untuk partisi saya akan menggunakan partisi yang manual. Kita klik manual.
Nah, setelah itu kita klik pada bagian SCS I1. Nah, kemudian kita di sini klik yes, karena kita ingin membuat partisi. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita klik partisi yang telah dibuat. Di sini create a new partition. Di sini saya akan memasukkan size-nya sebesar 100 GB. Untuk partisi yang pertama, kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita di sini pilih tipe partisi. Di sini saya menggunakan tipe yang primary. Kemudian location for the new partition, di sini saya menggunakan yang beginning atau awalan. Oke. Kemudian di sini kita langsung klik yang bagian done setting up the partition. Ya, setelah itu kita klik partisi yang kedua. Lalu klik juga create new partition. Setelah itu di sini kita gunakan size yang berbeda dengan sebelumnya, tergantung dengan RAM masing-masing laptop. Di sini saya menggunakan 8 GB. Oke, kemudian klik continue, klik logical, kemudian klik beginning. Nah, selanjutnya di sini kita ganti use as di ext4 menjadi swap area. Kemudian klik done setting up the partition. Oke, selanjutnya di sini kita pilih partisi yang terakhir. Klik create new partition. Kemudian untuk size ini kita gunakan semua yang tersisa. Kita klik continue, klik primary. Nah, setelah itu di sini kita ganti use as-nya menjadi xt yang ketiga. Oke. Setelah itu untuk mount point-nya di sini kita klik enter, kemudian klik enter manually. Ini saya akan menjadikannya /data. Oke. Kemudian kita klik continue. Setelah itu done setting up the partition. Kemudian klik finish partitioning and write change to this. Nah, apakah kita sudah yakin dengan partisi yang kita buat? Di sini kita pilih yes. Nah, di sini apakah kita akan men-scan CD yang lain? Di sini kita klik no. Kemudian untuk apakah kita akan menggunakan network mirror? Di sini kita juga klik yang no.
Kemudian di sini adalah penginstalan softwarenya. Nah, di sini apakah kita akan melakukan partisipasi untuk pengguna untuk survei pengguna? Di sini kita klik yang no. Nah, di sini kita disuruh memilih software yang ingin diinstal. Oke, di sini kita hilangkan tanda bintangnya untuk Debian Desktop Environment. Kemudian print servernya juga kita hilangkan. Nah, setelah itu kita bintangi pada pilihan SSH server supaya nanti kita bisa meremote-nya menggunakan putih. Kemudian kita continue dengan cara klik enter.
Nah, di sini kita disuruh untuk menginstaller grup bootloader. Nah, di sini kita klik yes. Setelah itu kita pilih yang /dev/sda ata vbox hard disk. Kemudian kita klik enter. Nah, itu tunggu berapa saat. Berikut merupakan finishing instalasi. Nah, di sini instalasinya sudah berhasil, kemudian kita klik continue. Nah, di sini Debian melakukan restart ulang atau reboot. Oke, di sini kita login. Di sini usernya adalah Nida Debian. Setelah itu kita klik enter. Masukkan passwordnya yaitu 123. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita klik super user atau SU. Kemudian kita klik enter. Passwordnya sama yaitu 123. Klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil menginstalasi sistem operasi jaringan Debian dan juga berhasil login menggunakan user Nida Debian dengan password 123. Setelah itu kita juga bisa meremote-nya menggunakan putih. Kemudian masukkan IP address yaitu 192.168.43.28 sesuai dengan IP address yang kita sudah daftarkan tadi. Port 22 dengan connection type-nya adalah SSH karena kita sudah mengizinkan SSH. Kemudian kita klik open. Oke, di sini jika muncul pop-up seperti ini, kita klik yes. Oke, di sini kita login sebagai Nida Debian. Kemudian klik enter. Masukkan password 123. Kemudian klik enter. Nah, di sini masukkan super user. Setelah itu masukkan passwordnya 123. Oke, bisa kita lihat bahwa kita berhasil meremote Debian menggunakan putih SSH. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.